Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Mohon maaf sebelumnya kami telah merepotkan dengan kegiatan workshop ini. Kami berdiri di sini bukan berarti kami hebat, bukan berarti kami lebih pandai, tapi hanya ini sedikit berbagi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kalau dengan Ibu Ulan pasti sudah kenal ya? Belum. Kalau begitu kita perkenalan dulu satu-satu. Dari bukan dulu, ini adalah ketua kelompok kami yang Ibu Ulan sekaligus tuan rumah di SD ini. Kemudian yang ini tengah ini adalah Ibu Sutradara Bu Heni yang mengatur semua kegiatan ini dari awal sampai adanya workshop sekarang, dan saya sendiri selaku moderator. Nama saya Tracy Bidang Gizi, saya dari Kadmora. Pada prosesnya ini kami sudah persiapan berangkat dari Kadmora itu pukul 8 sampai sini pukul 9. Tapi tadi ada gangguan teknis bahwa mati lampunya ya, jadi kita menunggu dulu siapa tahu ininya nyala, tapi ternyata belum ya. Mohon maaf itu kesalahan teknis dan mohon maaf menunggu sudah lama mungkin ya. Baiklah, untuk susunan acara pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Keti Parida SPD. Kemudian dilanjutkan dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Eli Sonia. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Lindi. Kemudian kegiatan intinya adalah kegiatan penyajian materi yang pertama disampaikan oleh Bu Bulan, lanjut Bu Heni, saya pribadi, lanjut Ibu Heni. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dibatasi untuk 3 orang penanya. Yang terakhir adalah tutup. Yang terakhir tutup itu ada evaluasi ya untuk acara tanya. Kemudian pembukaan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan ini resmi dibuka. Sambutan selanjutnya adalah dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Keti Parida SPD. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga kita bayar ulang tiasa terpelayu melaksanakan kegiatan Allah Maha parantos di sautu karena dijadwalkan buat diurang anu kalesa dina ayana urang biasa kumpul kalian melaksanakan acara workshop. Yang kedua Oke, kalau salah jangan Ibu
ketemu Kak anu sumping ieu anu mencatat tempat ieu di SD baru sudah kamu melaksanakan workshop. Alhamdulillah nuhun sukses perayaan sakieu bukti hatur punten dina kakirangan kalau pelaksanaan workshop ieu tingah anu budaya masih mangga kasayorian bisa jadi tempat saat alhamdulillah upaya dan dukungan dari sama-sama dia. Mudah-mudahan kalau pelaksanaan ya workshop teh biasa berjalan lancar kalian terkaya namai sok sanaos mati mampu tadi tapi alhamdulillah biasa dilaksanakan. Kemudian kalau sambutan di ibu diujian kalau melaksanakan mudah-mudahan si lancar oke biasa lebih karena cita-cita anu pada diwujudkan anu pada dilaksanakan si ayah di hadapan sana. Kemudian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas apresiasinya. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kelompok kami. Kepada Ibu Bulan saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami Kepala Sekolah SD 1 Sudah yang kami hormati Ibu Bapak Guru semua yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya untuk bisa bersilaturahmi di SDN 1 Bansuda. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai ketua kelompok pada kesempatan kali ini saya sebagai mewakili rekan-rekan mahasiswa dari Universitas dan dari Institut Pendidikan Indonesia dari IPI menyampaikan bahwa kedatangan kami yang pertama yaitu sebagai silaturahmi kepada Ibu Bapak Guru. Yang kedua karena kami sedang melaksanakan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang ketiga tadi kami sudah memperkenalkan ya kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ini Ibu Tresi dari Kadungora, kemudian Ibu Heni Kusmiati dari Kadungora, dan saya sendiri dari SDN Barusuda. Saya juga mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami mengadakan workshop ini. Ya. Harapan kami selama workshop mohon bimbingan, saran dan kritiknya. Kami sadar bahwa ini jauh dari sempurna, sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Kami sangat berharap apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi kami khususnya dan kemudian bagi kita semua. Untuk sambutan dari saya sebagai ketua kelompok dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bulan atas sambutannya. Rangkaian acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Eni Sulia. Kepada Ibu Eni Sulia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Indri. Kepada Ibu Indri dipersilakan maju ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyajian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Kepada Ibu Wulan saya persilakan.
ya, selama kita mengajar di kelas, siswa sudah sampai mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang sudah kita tentukan, ya. Yang pertama ada dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005. Itu menerangkan tentang guru dan dosen, di mana kemarin sudah dibahas bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi, ya. 4 kompetensi. Yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat kompetensi ya. Yang kedua ada Permendiknas nomor 25 tahun 2006, yaitu tentang standar isi, ya, yaitu untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ya, itu mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keenam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Standar isi itu kriteria minimal, ya, tentang pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian yang selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, untuk selanjutnya pengertian evaluasi hasil belajar, ya, yaitu evaluasi yaitu langkah untuk mengukur dan menilai, di mana evaluasi pelajaran yaitu keberhasilan atau penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Kita sebagai pendidik sudah sudah mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik yang ada di dalam kurikulum, ya. Kemudian selanjutnya tujuan evaluasi yang pertama yaitu mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Jadi kita setelah melaksanakan evaluasi, kita akan mengetahui sampai mana peserta didik kita mencapai tujuan yang sudah kita tentukan, ya. Nah, nanti kita akan berupaya bagaimana siswa atau peserta didik yang sudah mencapai, bagaimana yang belum, ya. Jadi kita dapat mengupayakan tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik. Ya, nanti setelah selesai atau tujuannya tercapai, kita dapat menentukan peserta didik itu cakapnya di mana, ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Jadi kita sebagai pendidik juga bisa mengetahui keberhasilan kita dalam pembelajaran itu sudah sampai mana, apakah semuanya bisa mencapai tujuan atau tidak, ya. Dan yang selanjutnya menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yaitu melakukan penilaian perbaikan program, ya. Kita kalau sudah mengetahui peserta didik yang kita ajar belum sampai ke tujuan, nah kita bisa melakukan perbaikan programnya supaya peserta didik kita mencapai tujuan, ya. Kemudian yang selanjutnya memberikan pertanggungjawaban, ya. Nah, selanjutnya untuk fungsi evaluasi yang pertama mengetahui kemajuan, perkembangan, keberhasilan peserta didik, ya. Yang kedua mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga keperluan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat pengembangan perbaikan kurikulum. Nah, itu fungsi dari evaluasi, ya. Yang selanjutnya prinsip
dasar evaluasi hasil belajar. Yang pertama, hasil sesuai dengan standar kompetensi, di mana kompetensi ini yaitu mengacu pada pembelajaran kompetensi dasar yang selalu kita tulis atau kita adakan pada RPP ya. Yang kedua, mengukur sampel representatif ya, yaitu sampel yang benar-benar bisa mewakili populasi ya. Jadi kemiripan hasilnya bisa sama dengan yang sudah berhasil. Tujuan yang sudah yang akan di contohnya yang berkarakter ya. Jadi hampir semuanya kelihatan karakternya mau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sudah hampir mirip ke tujuan ya, itu sampai representatif. Kemudian yang ketiga, mencakup bermacam bentuk-bentuk soal. Nanti akan dibahas selanjutnya macam-macam bentuk soal yang yang selalu kita laksanakan ya. Kemudian yang keempat, memperbaiki cara belajar mengajar. Kalau salah satu metode pembelajaran atau evaluasi yang satu belum berhasil, maka kita akan melakukan evaluasi yang selanjutnya untuk lebih mengacu pada tujuan ya. Kemudian yang kelima, didesain untuk memperoleh hasil yang diinginkan ya. Jadi tadi hasil atau tujuannya belum tercapai, jadi kita akan berusaha untuk mendesain supaya peserta didik kita mencapai kepada tujuan yang diharapkan ya. Yang keenam yaitu reliable atau konsisten ya, dari serangkaian pengukuran dari alat ukur yang sama, kemudian akan memberikan hasil yang sama pula. Kemudian valid atau benar-benar ya, tidak ada nilai itu direkayasa. Dan yang ketujuh, objektif dan praktis, di mana objektif sebenarnya data itu disesuaikan dengan hasil peserta didik ya. Kemudian praktis karena mudah juga ya, karena untuk penilaian ini berupa angka-angka ya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Presiden. Terima kasih Bu. Masih semangat? Masih semangat? Kalau saya bilang hai, Bapak bilang halo ya. Hai. Halo. Semangat ya. Lanjut. Gaspol, lanjut ya. Berikutnya adalah teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Nah, ini namanya teknik. Teknik itu artinya adalah cara penilaian atau metode penilaian yang dapat kita gunakan sebagai guru untuk mendapatkan informasi apakah teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan mudah digunakan oleh guru. Teknik penilaian itu banyak ragamnya. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah teknik tertulis atau tes tertulis. Biasanya kita kalau sudah memberikan bahan ajar, kita suka langsung memberi tes tulis ya. Itu sudah tidak asing bagi kita. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan ini kalau menurut saya lebih bagus ya. Kalau tes tertulis bisa saja anak itu nilainya bagus karena melihat hasil dari temannya. Sedangkan tes lisan itu secara tidak langsung face to face antara guru dan siswa, dia berhadapan. Jadi guru akan menanyakan yang sudah diajarkan kepada siswa dan siswa tersebut akan dapat kelihatan dia menguasai, dia mengerti atau tidak, bakal terlihat. Karena kalau anak yang mengerti dan bisa, dia akan menjawab dengan suara yang lantang. Sedangkan yang tidak mengerti, tidak menguasai, biasanya dia akan menjawab terbata-bata, ataupun ada sama sekali yang tidak bisa menjawab, sama sekali tidak bisa. Itu banyak faktornya. Dia tidak bisa menjawab barangkali tidak membaca, tidak mendengarkan, tidak
menyimak dan berbagai macam permasalahan yang dihadapkan olehnya dan dibawa ke sekolah, lalu akhirnya dia tidak bisa apa-apa untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah penugasan individual atau kelompok. Nah, ini biasanya kita melakukan eksperimen atau percobaan. Dari percobaan itu siswa diberikan tugas. Tugasnya bisa berupa tugas individu ataupun tugas kelompok. Selain eksperimen, tugas kelompok dan individu ini juga berlaku untuk mata pelajaran SBDP. Biasanya kita kalau memberikan tugas ya, anak-anak silakan kalian bikin prakarya. Nah, prakarya itu ada nilainya, ada nilai secara individu, ada juga secara kelompok. Tapi kalau menurut saya lebih efektif itu adalah secara individu, karena kalau dibagi kelompok itu ada beberapa anak yang dominan, ada juga yang hanya menumpang nilai. Oh iya, saya kelompok A, kelompok B misalkan, ketuanya siapa? Ternyata anak tersebut hanya menumpang nilai saja. Jadi kalau menurut saya penilaian untuk tugas bagusnya secara individualis, karena kalau berkelompok itu kadang ada yang dominan, ada juga yang pasif. Selanjutnya penilaian secara portofolio. Nah, penilaian secara portofolio ini biasa dilakukan dalam lembar penilaian portofolio. Suatu yang asing bagi ibu bapak karena teknik-teknik ini sudah sering kita aplikasikan, sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pengajar. Kemudian di sini ada bagan ya, prosedur pengembangan alat tes. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Pada setiap pembelajaran yang kita lakukan terhadap siswa itu pasti ada tujuannya, dan ini sering kita lupakan. Sebenarnya idealnya kalau kita mengajar, jangan lupa sampaikan, anak-anak sekarang ibu akan mengajar tema ini misalkan. Jangan lupa, itu sebenarnya idealisnya kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, nah tujuannya jangan lupa disampaikan secara idealis. Tapi saya sendiri pun begitu, kadang-kadang tidak ya, suka lupa aja gitu kan. Ini kan kemudian yang kedua adalah memperhatikan standar kompetensi. Kalau kita idealisnya mengajar itu harus melihat dulu RPP. Nah, kita hari ini mau mengajar apa ya? Dibuka RPP. Oh, tujuan pembelajarannya ini, kompetensi dasarnya ini, harus sesuai dengan juknis yang ada di dalam RPP. Jangan kita mengajar kompetensi dasarnya ini, tujuannya ini, tapi yang disampaikan itu, nah jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Tapi dimaklum ya Bu, kalau misalkan aktivitas kita banyak, tidak sesuai dengan ini, tidak idealis itu, tapi hampir mendekati itu, tidak apa-apa, karena sifatnya kita manusiawi, tempatnya salah dan lupa. Tapi dengan adanya workshop hari ini, kita kan jadi tahu, bagusnya kalau mengajar tuh seperti ini ya. Oh iya, saya suka lupa, kadang tidak disampaikan tujuannya apa pembelajaran kali ini. Apalagi kalau dalam matematika itu kelas 6 misalkan pecahan ya, pecahan. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu apa ya? Buat pecahan itu ada Bu tujuannya. Kalau misalkan 1 dibagi 2 berarti setengah. Oh, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Misalkan kita, anak-anak ini ibu punya kue ini 1, kalau dibagi 2 jadi berapa? Jadi setengah. Nah ada, nah baiknya tujuannya diutarakan. Yang selanjutnya menentukan KD atau kompetensi dasar. Kemudian untuk tesnya seperti yang tadi ya Bu, ada tes tulis, ada tertulis, ada jurnal, kemudian penilaian diri atau kuesioner individu dan kelompok.
Kemudian bentuk penilaian itu harusnya objektif, sesuai apa adanya, tidak boleh direkayasa ya. Kita lihat aja dulu hasil dari anak, kemampuannya itu berapa. Karena hasil evaluasi anak itu mengukur kepada tingkat kemampuan guru, betul. Tapi kalau misalkan hasil evaluasinya kurang, misalkan dari 30 siswa yang berhasil hanya 5 orang, berarti kegagalannya berapa? 25. Nah, kalau menurut saya keberhasilannya itu sangat minus ya, kurang. Dari 30 keberhasilannya hanya 5, jelas kurang. Kenapa kurang? Itu untuk evaluasi diri kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru. Kenapa hasil ini bisa kurang? Ada beberapa faktor kekurangannya itu. Bisa jadi yang pertama, motivasi dari anak. Ini kesalahan kita lihat dulu dari anak, yang mungkin anaknya tidak mengerti. Yang pertama, kenapa dia tidak mengerti? Karena dia tidak bertanya. Kenapa tidak bertanya? Karena dia takut, tidak berani, tidak berani bertanya. Itu kita identifikasi dulu inti permasalahannya. Kenapa ini bisa seperti ini? Hasilnya jeblok. Dari 30 hanya 5 orang yang berhasil. Itu kemungkinan dari siswa. Tapi ada juga bahan koreksian untuk diri kita. Kita harus pencerminan ya, refleksi diri. Lihat diri kita, apakah kita sudah benar mengajarnya? Apakah kita hadir tiap hari? Ataukah kita yang tidak menguasai materi? Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kita apabila di lapangan kita mendapatkan kendala seperti itu. Kalau saya biasa mengajar, dulu saya mengajar kelas 6. Saya inginnya tekniknya mengajar kelas 6 itu jangan saya langsung kelas 6. Selama 2 tahun saya kelas 6, saya pengennya begini Bu. Saya sekarang ajar kelas 6. Dari kelas 6 turun lagi ke kelas 5. Dari kelas 5 naik ke kelas 6. Nah, jadi si kelas 6 yang kita ajarkan itu saya inginnya ya seperti itu. Jadi si anak kelas 6 itu kita ajarnya 2 tahun, dari kelas 5 sampai kelas 6. Kalau menurut saya mengajar di kelas 6 2 tahun, dididik dari kelas 5 sampai kelas 6 itu insya Allah bakal matang Bu. Karena didikan kita dengan didikan orang lain itu berbeda. Pembiasaan kita di dalam kelas dengan pembiasaan guru yang lain jelas berbeda. Tapi kalau kita mengajarnya misalkan 2 tahun, dari kelas 5 dituturkan dari ke kelas 6, insya Allah dan cek abimah gitu, insya Allah ayeuna untuk tahun berikutnya saya akan mengajukan konsep pembelajaran seperti itu. Karena pas saya masuk ke kelas 6, dengan kieu coba lamun kurang dididik mati kelas 5 ya setahun naik ke kelas 6 dituturkan dari insya Allah bakal ieu. Sebab ari guru kelas 6 rata-rata jam terbangnya melebihi kelas yang lain, apalagi kalau dididik 2 tahun insya Allah hasilnya bakal bagus ya. Bisa juga itu untuk bahan ini apa ya, bahan pemajuan selanjutnya ya. Kita bisa mengajarkan seperti itu. Selanjutnya adalah penyusunan kisi-kisi soal. Nah, kalau kita biasanya ada ulangan misalkan, karena ada kisi-kisi dalam Bu, langsung besok anak-anak di sini ada sebenarnya ada langkah-langkah atau teknik untuk membuat butir-butir atau kisi-kisi soal. Yang pertama adalah jenis perilaku yang dapat diukur disesuaikan dengan memperhatikan jenis perilaku yang telah dikembangkan oleh para ahli pendidikan, di antaranya Benjamin S. Bloom, Wellmark, R.G. Mazzano dan kawan-kawan, Robert M.
Penentuan perilaku yang akan diukur setiap kompetensi di dalam kurikulum memiliki tingkat keluasan dan kedalaman kemampuan yang berbeda. Semakin tinggi kemampuan atau perilaku yang diukur sesuai dengan target kompetensi, maka semakin sulit soal dan semakin sulit pula menyusunnya. Jadi untuk penyusunan soal itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, biasa yang nomor hiji masuk dua garis gelanya Bu. Dari misalkan nomor 1 sampai 5, buatlah kita soal yang mudah dulu. Dari nomor 6 sampai nomor 10 kita bikin soal yang sedang, tidak sulit, tidak juga mudah. Dan nomor selanjutnya kita bikin soal yang kapasitasnya lebih sulit ya gitu. Jadi pemimadaman soal tuh kayak gambil sadaya, kayak nilai 100. Nah bervariasi ya, dibagi-bagi. Kita mau bikin soalnya berapa nomor, dibagi-bagi aja, dikalkulasikan, dibagi 3. Soal yang sedang, mudah, dan sukar ya. Kemudian di sini ada format penulisan kisi-kisi. Yang di atas adalah jenis sekolah, kita tingkatannya SD, berarti sekolah dasar. Mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal. Kemudian penyusunnya ini siapa? Untuk bagian-bagiannya biasa yang pertama adalah nomor, kemudian standar kompetensi. Kita bikin di situ nomor 1 misalkan pelajaran MIPA misalkan. Standar kompetensinya apa? Ditulis dalam kolom. Kemudian kompetensi dasarnya, kelas atau semesternya kelas berapa, materi pokok, indikatornya juga dilampirkan ya, dilampirkan. Kemudian nomor soal. Itu ada nanti ya Bu bagannya cara membuat kisi-kisi. Dan selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kisi-kisi. Dalam kisi-kisi harus tampak abilitas atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang diukur serta proporsinya. Ruang lingkup materi yang diajukan serta proporsinya adalah tingkat kesulitan soal dan proporsinya, jenis alat penilaian yang digunakan, jumlah soal atau pertanyaan, perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Nah, di sini sudah jelas ada jenisnya, petunjuk dan pelaksanaan teknis dalam membuat soal. Satu yang harus diperhatikan itu adalah tingkat kesulitannya. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa tingkat kesulitan itu mudah, sedang, dan sukar. Kemudian jenis alat penilaian yang digunakan ini ada banyak, ada multiple choice ya, atau pilihan ganda, ada uraian, dan ada esai. Yang selanjutnya adalah jumlah soal yang dipertanyakan. Kita sesuai dengan tingkatan aja. Kalau misalkan kelas 1 itu kelas rendah sampai dengan kelas 3, biasanya jumlah soalnya berapa? Jangan sampai kelas 1 dipasihkan soal 30, durasi waktunya sekian, jadi harus balance atau seimbang, ada kesesuaian antara tingkat kesulitan, durasi waktu, dan jumlah soal. Kemudian perkiraan yang tadi durasi waktu. Nah, kira-kira ini soal 20 soal, itu beresnya berapa menit gitu ya, itu harus disesuaikan. Dan penyajian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Heni. Pada Ibu Heni saya pesan. Yang semangat, semangat terima kacamata semangat mengambilnya. Belajar pamitan kami kelima menjadi supaya ibu belajar anu tidur akhirnya tentang langkah-langkah penyusunan butir soal
tertulis Bu ya, ada bentuk pilihan ganda. Untuk tes tertulisnya ada uraian dan ada tes praktik. Nah itu menyusun kisi-kisinya dari sudah dibahas, ada interaksi ya, menyusun kisi-kisinya, lalu menulis butir soalnya. Nah, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Apa sih Bu kualitatif? Kata dosen saya begini, ya perhubungan asli dari Garut ya, di Cisusah ya, rumah nanya sama saya, sama kita mahasiswa nanya, kalian kalau mengevaluasi bagaimana katanya yang memberikan soal, terus bagaimana dinilai, terus kalau sudah ada hasilnya bagaimana? Ya kita lihat, dilihat keberhasilannya apakah sudah mencapai KKM atau belum, tidak umumnya. Kata Pak Prof itu nama aku cuma jawaban bahula hal kayak gitu, mana kayak gitu sih Pak Prof. Bagaimana tuh Pak Prof? Cik aku jangan nilai hanya dinilai secara tekstur saja. Kalian tuh harus sampai tahu kenapa sih anak dapat nilainya sok jelek. Kalian harus bertanya langsung keadaan sosialnya, keadaan lingkungannya. Kunaon budak teh nilai tidak mencapai KKM. Ini harus sesuai dengan penelitian kualitatif. Katanya begini, kalau kuantitatif ibaratkan lupa. Ketika kita pergi ke hutan ingin mencari pohon, lompat ke hutan, cuman ciles di hutan tak ada pohon, atau saya tinggalin dan tak ada pohon yang mereka kuantitatif. Jadi sudah saja seperti itu buat masih seorang dinilai sudah ketahuan kurang dari KKM sudah. Nah, toh tidak ada tindak lanjutnya. Nah, kalian itu menilai itu harus seperti penelitian kualitatif, dicari contohnya begini. Tadi yang ke hutan kuantitatif, ketika datang ke hutan mencari pohon tidak ada kualitas, kalau kualitatif ketika datang ke hutan mencari pohon tidak ada. Harus diteliti lagi kenapa di hutan tidak ada pohon. Lalu ditemukan karena tandus. Kenapa ketandus? Sampai Kak menemukan jawaban yang paling sudah tidak bisa dijawab lagi. Begitupun dengan kita menilai. Jadi ketika si A tiap ulangan nilai kurang dari KKM, jangan cukup karena cuma nulisnya kurang KKM, jangan. Harus kalian datangi sesuai itu ditanya. Ujian, kenapa setiap ulangan kamu nilainya kurang dari KKM? Cik, apa alasannya? Pasti anak kita menjawab, iya Bu, dengan berbagai macam alasan. Iya Bu, saya di rumah itu pas pulang tuh mamanya nggak ada. Yang si B, saya lupa, tidak menjawab. Kenapa alasannya? Lupa karena mainnya sampai jam berapa? Mainnya jam sampai emang orang tuanya tidak mencari untuk mengingatkan kamu harus belajar. Mamanya boleh jam sekian. Ditanya lagi sampai anak itu sudah tidak bisa menjawab alasan lagi. Kalau sudah seperti itu, kalian harus belajar ngobrol. Kasihlah solusi. Kalau berhubungan dengan orang tua, kalian itu harusnya apa saling jalin komunikasi dengan orang tua. Karena apa? Di rumah kita kan orang punya di sekolah kan kita tidak bisa 24 jam kita bisa ngurus anak-anak. Kita berbagi dengan orang tua. Sanggupkan orang tua sampaikan bahwa anak ini nilainya selalu kurang. Ketika sudah saya tanya dan sudah saya ngobrol, ternyata adalah orang tuanya tidak ada waktu untuk membimbing mereka. Mereka kebingungan, tidak bisa menyelesaikan masalah tentang pelajarannya dan akhirnya sudah tidak mau mengerjakan. Berarti itu salah siapa? Salah apa? Salah siapa? Kenapa kamu tidak ngomong? Mungkin karena mereka itu
jadi lebih ke psikologinya. Kan kadang Bu, saya itu menemukan anak hayang teh kurang teh digeus teh. Ternyata pas diteliti Bu atau ditanyakan di rumah nanti jalan orang tua, dia itu tidak pernah ada yang menegur, tidak pernah mungkin diarahkan kalau ada kesulitan, jadi kurang perhatian. Jadi di kelas teh capek ya anak teh. Jadi kayak mana teh? Saya lagi mikir menjelaskan ke si Ma. Dia tak tahu. Jangan sampai aku kan belum menjelaskan saya ini sudah. Terus itu dicari. Berarti kan dia tuh mau diperhatikan ya. Kayak itu sampai saya bertanya di kami. Kenapa kamu pengennya tuh harus selalu harus ibu tuh mendiamkan saya makanya digendeng-gendeng gitu kata Nabi harus selalu ditegur. Enggak Bu, saya mah mau ini aja Bu, mau bikin ibu bertanya sama saya. Kenapa? Karena di sini tuh saya merasa ada orang yang memperhatikan saya. Ternyata di rumah saya merasa dia sendiri, orang tuanya mungkin Bu ya, saya tidak bisa ini ya karena mungkin kesibukan orang tua ada yang bekerja, terus dia itu merasa tidak ada yang mengarahkan. Jadi untuk dia bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu tidak ada bimbingan, terus dia tidak bisa, ya sudah tidak dikerjakan. Dan akhirnya kalau sudah ada solusi dengan orang tuanya, ibu begini, ayo kita cari solusi. Saya sebagai gurunya, ibu sebagai orang tuanya pasti mau yang terbaik. Alhamdulillah ketika ada komunikasi seperti itu, terjalin komunikasi antara guru dengan orang tuanya, anak ada perhatiannya. Alhamdulillah ada perubahannya, rajin, tulis, serta kesalahan kayak di kawasan itu bilang, coba gimana asal dia mengucapkan saja kata dari materi itu walaupun kurang benar, kasih tepuk tangan berat atau penguatan ya. Jadi anak itu disentuh hatinya tuh bakal lebih mulut, beda dengan tidak akan satu dulu hatinya dengan cara kasih sayang yang akan kita berikan begitu ya. Lalu Pak menyusun seseorang yang tadi ya uji coba bukti soal, analisis bukti soal secara kuantitatif dari data empirik, datanya sesuai dari diperoleh dari observasi, dan perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Ketika sudah dianalisis dirasa kurang pas, itu pasti bisa kita perbaikan ya, perbaiki dulu sebelum kita memberikan kepada anak. Lanjut tuh penyusunan bukti soal teks tertulis dan berikan data. Setiap bukti soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator, itu pasti ya. Kita mengacu ke sana. Soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal itu objektif dan kaidah penulisan soal uraian. Itu harus sesuai juga ya Bu ya. Objektif apa adanya atau di pilihan ganda biasanya, kalau uraian itu esai. Soal bentuk pilihan ganda memiliki kelebihan diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan perilaku secara objektif, sedangkan untuk soal uraian memiliki kelebihan dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan. Nah kalau pilihan ganda kan anak hanya memilih dari jawaban yang sudah disediakan. Nah kalau uraian itu anak dituntut untuk bisa menguraikan atau mereka itu harus bisa mengapresiasi ataupun menjelaskan menurut opini mereka ataupun menurut mereka ini harusnya begini gitu, tapi tidak keluar dari menurut dari
saja memberikan nilai. Lanjut, penulisan soal bentuk uraian. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman perskorannya. Penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subjektivitas perskorannya. Pedoman perskoran yang dapat digunakan dalam bentuk uraian diantaranya. Nah, ini untuk uraian ya. Kalau soalnya sesuai jawabannya itu skornya 3. Kalau cukup atau sedang mendekati sempurna 2 ya. Kalau tidak sesuai 1. Asal ada jawaban tapi kok kurang tidak sesuai gitu, itu 1. Dan kalau kosong ya mau nilai apa ya? Kosong pakai tadi ya. Kalau itu kebijakan, kalau sudah mengisi walaupun tidak tepat itu nilainya 1. Lanjut, penulisan soal bentuk uraian atau skala seperti berikut ini. Kesesuaian dengan isi dengan tuntutan pertanyaan 0 sampai 5 skor. Untuk sangat sesuai 5 nilainya, sesuai 4, cukup atau sedang 3, tidak sesuai 2, sangat tidak sesuai. Nah ini kalau 5 skornya ya, kalau tadi 3 kan sampai 3, ini kalau 5. Kalau kosong ya kosong karena tidak ada isinya. Nah ini penulisan soal bentuk uraian. Contoh format soal bentuk uraian dan format perskorannya adalah sebagai berikut. Di sana ada kartu soal, jenis sekolah, mata pelajaran, maksudnya jenjang yaitu, lalu kondisi dasarnya apa, materinya apa, indikator soalnya, lalu rumusan butir soal, nomor soalnya berapa. Kalau ini mungkin ibu sudah terbiasa ya kalau mengisi ini. Lalu jumlah siswanya berapa, kunci jawabannya, skornya berapa, itu disesuaikan. Penulisan soal bentuk uraian, konstruksi menggunakan kata tanya, perintah atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Contohnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan gitu kan ya. Biasanya seperti itu, anak disuruh menguraikan ya. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal di setiap soal harus ada pedoman ya. Contohnya ada petunjuk yang jelaskan tentang cara mengerjakannya. Jelaskan, kan suka ada ibu yang bertanya, jelaskan, hitunglah, terus uraikan gitu kan ya. Lalu setiap persoalannya tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenis disajikan dengan jelas, terbaca dan berfungsi. Jadi jangan membingungkan anak jika ada gambar. Kadang-kadang bu kosong kayaknya gambar nggak gambar naon pertanyaan itu membingungkan. Itu adalah contoh soal yang tidak baik. Ada lagi bu contoh soal yang tidak baik begini, kurang baik. Contohnya gini, setiap hewan yang berkaki 4 adalah kambing. Itu nggak salah, betul tidak bu? Masa setiap yang berkaki 4 kambing, kan masih banyak yang lain. Ada apa? Ada sapi gitu ya. Itu kurang baik, itu membingungkan anak. Lalu pertanyaan yang mengecoh yang kurang baik itu adalah kenapa Bandung ada di Jawa Barat? Nah itu kan kurang baik juga. Terus buku yang ada pasti ditulis ya. Nah bahasanya pengen ngaco gitu ya. Jadi jangan membuat anak kebingungan gitu ya. Lalu yang ketiga, bahasa rumusan kalimat soal harus komunikatif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sudah jelas bu ya. Tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang tadi itu contoh soal yang tidak baik itu ya. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setepat atau tabu, menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Tidak mengandung kata ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Contoh, menyinggung tentang merendahkan pekerjaan orang tua. Contohnya membandingkan petani dengan pekerjaan yang lebih dilihat lebih baik, tapi intinya maknanya itu merendahkan. Itu tidak boleh kan. Kadang anak yang orang tuanya petani, ada yang gurunya berbagai ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Penulisan soal bentuk pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah disediakan pilihan jawabannya. Jadi anak hanya memilih ya. Peserta didik yang mengerjakan soal hanya memilih satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Soalnya mencakup 1 dasar pertanyaan atau stimulus bila ada 2 pokok soal atau step ya, 3 pilihan jawaban yang terdiri atas kunci jawaban dan
pengecoknya. Jadi anak walaupun sudah jauhnya tapi harus jeli ya, harus jeli kan ada pengecoknya. Jadi dipilih yang paling benar. Itu sudah dilaksanakan oleh kita juga Bu ya. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Materinya A. Soal harus sesuai dengan indikator, itu sudah jelas. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam visi-misi. B. Pengecok harus berfungsi. C. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban, tidak boleh double. Itu akan membingungkan anak juga. Konstruksinya A. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya kemampuan atau materi yang hendak diukur kita atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penulis. Setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan atau gagasan. Pertanyaannya kalau tentang kalau di kalau PPKN pertanyaannya kalau tentang perhubungan jangan dicampur dengan contohnya dengan beda tema gitu ya, karena itu akan membingungkan anak untuk menafsirkannya ya, yang membingungkan. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi artinya pada pokok soal jangan sampai terdapat kata atau kelompok kata atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, kelinci, contohnya pertanyaannya menjurusnya lebih dominan ke jawaban anu betul, gitu ya. Jadi anak tidak berpikir pandai, kan pertanyaannya juga sudah begitu, kan suka ada yang ya. Nah, itu dihindari seperti itu. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. D ya, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran kesentetik terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Untuk keterampilan bahasa penggunaan, pengertian tentang negatif ganda itu sendiri. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Jadi pilihan jawaban bermacam-macam tapi harus logis Bu ya. Ini contohnya kalau di pelajaran bahasa Indonesia kalau menanyakan tentang kalimatnya ada kalimat ini harus menggunakan ejaan apa, jawabannya di luar dari itu kan sudah tidak sesuai. Jadi pilihannya itu harus apakah titik, apakah koma, apakah kutip, apakah jadi yang satu macam yang jangan keluar dari itu, jadi tidak sesuai kalau tidak homogen ya. Maksudnya jawabannya tidak keluar dari itu, jadi bermacam-macam tapi masih satu jenis gitu ya, satu jenis, masih satu bahasa gitu. Lanjut, kaidah penulisan soal pilihan ganda. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Artinya pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun dari nilai angka paling kecil berurutan sampai nilai angka yang paling besar dan seterusnya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Penyusunan secara unit dimaksudkan untuk memudahkan peserta jadi melihat pilihan jawaban. Yang di gambar grafik, tabel diagram, macamnya dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya apa saja yang menyertai suatu soal yang ditanyakan harus jelas terbaca, dapat dimengerti oleh peserta didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa gambar grafik atau sejenis yang terdapat pada soal, berarti gambar grafik atau tabel itu tidak berfungsi. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. Jadi tidak pasti. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya, ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya. Lalu yang sudah ada terakhir bahasa. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Bahasa atau budaya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu sudah pasti ya. Diperhatikan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal diantaranya meliputi rangkaian kalimat. Satu,
menyusun tujuan pembelajaran. Untuk membuat penyusunannya, menurut Meyer atau Dick and Carey tahun 90, menyusun tujuan pembelajaran harus mengandung 3 komponen. 1. Perilaku behavior, 2. kondisi atau condition, 3. derajat atau kriteria atau degree ya. Yang sangat berpengalaman di situ ini menambahkan 1 komponen baru yang perlu dipersiapkan karena merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu sasaran audiens, ya sasaran atau siswa. Tuh coba ditampilkan evaluasinya. Mencoba untuk membuatnya kumahannya ditampilkan ya. Untuk membuat pembagian yang tadi sudah dibahas oleh Bu Tracy itu ya, ada soal yang kriterianya mudah, ada soal yang kriterianya sedang, dan ada soal kriterianya sulit. Itu dibagi itu C1 untuk mudah, C2 sedang, C3 sampai C4 itu sulit. Contohnya kalau untuk C1 itu menyebutkan, sebutkan kan, kaki dari ayam ada berapa. Nah itu maksudnya C1 Bu ya, maksudnya C1 gampang berarti. Jadi untuk punya aku kan dapat dari keseluruhan print untuk membagikan, terus kita praktek untuk cara penyusunan. Mana ibu-ibu sudah mengerti cara pembuatan soal ya? Yang pertama ditulis dulu jenjang sekolahnya SD, kemudian ditulis tujuan dari evaluasi tersebut, harus ada indikatornya, kompetensi dasarnya, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tadi sudah dijelaskan, jangan sampai membingungkan siswa atau ada kalimat ambigu, makna ganda. Nah ini saya punya satu contoh soal yang tidak baik ya, karena diction atau pemilihan bahasanya kurang tepat. Contohnya, sebutkan benda-benda yang bisa dicairkan. Coba, itu benar atau salah? Sebutkan benda-benda yang bisa dicairkan. Kata dicairkan itu kurang efektif, tidak bagus, karena jawabannya bisa SK dan sertifikat Bu yang dicairkan gitu. Jadi bagusnya seperti ini, sesuai dengan kaidah keilmiahan, bahasa yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Sebutkan benda-benda yang bisa mencair, bukan dicairkan ya Bu. Selanjutnya sebelum kita praktek, ada sesi tanya jawab. Pertanyaan dibatasi hanya untuk 3 orang penanya. Silakan. Bagi yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya lalu utarakan pertanyaannya. Silakan Bu, 3 pertanyaan. Mungkin kalau yang disebut
kemudian yang kedua berubah perilaku siswa, yang ketiga ya masih berubah perilaku siswa mengenai sikap, sehingga mungkin yang tadinya tidak tahu secara menjadi tahu dan bisa mempraktikannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua mungkin keberhasilan siswa di dalam kelas tidak lepas dari yang pertama tadi sebelumnya sudah sampaikan, motivasi siswa itu sendiri, kemudian dorongan dari orang tua, yang ketiga yang paling penting dalam kelas mungkin adalah yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin ada sedikit yang terkait dengan hal penyampaian pembelajaran, ada itu tadi pernah menunjukkan bahwa mungkin ada baiknya dari seorang guru itu menguturkan siswa dari kelas 5 sampai kelas 6. Kemudian setelah ibu duduk di kelas 6 balik lagi kelas 5, kemudian pindah lagi kelas 6. Mungkin itu ada baiknya dan sangat baik. Yang pertama alasannya mungkin siswa lebih terbimbing yang tadinya kita bimbing di kelas 5 sesuai dengan arahan kita ke siswa tersebut. Jadi kita istilahnya tidak akan mengawal lagi siswa yang baru, kita akan dari nol lagi. Itu ada baik. Akan tetapi dari sisi negatifnya kalau kita sudah menurut saya ya, dari sisi negatifnya kalau pembelajaran yang kemarin itu kurang tepat yang kita sampaikan, mungkin dari teknik kita menyampaikan, kemudian cara kita mengajar mungkin sangat berpengaruh. Kemudian kalau kita katakanlah kemarin itu kita kurang berhasil di dalam mendidik siswa kelas 5, dan mau tidak mau siswa tersebut karena sudah semester 2 harus naik kelas 6, tidak mungkin siswa semuanya mengulang lagi kelas 5, karena itu akan berpengaruh terhadap sebetulnya untuk kebaikan kita juga, berpengaruh terhadap nama baik guru tersebut. Maka mau tidak mau anak tersebut semuanya dinaikkan ke kelas 6, padahal kita belum sukses secara akademis terhadap anak tersebut. Karena ada alasan kita mungkin ingin terus mendidik anak tersebut selama katakanlah 2 tahun, maka kita lanjut pindah lagi kelas 6. Mungkin ada baiknya kita disuruh perbaiki kesalahan kita yang kemarin. Katakanlah kita tidak berhasil mendidik anak tersebut, misalnya minimal 75% anak tersebut menguasai pembelajaran yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam kurikulum. Tetapi mungkin ada faktor yang tidak baiknya juga, efek negatif. Kalau kita kemarin tidak berhasil mendidik anak tersebut, mungkin karena kita sendiri, kekurangan kita sendiri sebagai guru, katakanlah kekurangan secara akademis, yang kasarnya keilmuan kita kurang. Kalau kita melanjutkan lagi anak tersebut naik ke jenjang lebih tinggi, dituturkan lah katakanlah, mungkin kita akan mengulang kesalahan tersebut yang berulang kali. Mungkin menurut saya secara pribadi, pada baiknya memberi kesempatan kepada guru yang baik untuk mendidik anak tersebut. Mungkin yang namanya keilmuan itu sedikit ya sedikit hewan ya. Mungkin kita menguasai dalam hal yang lain menguasai agama. Mungkin kita di kelas 5 berhasil mendidik anak tersebut, belum tentu kita bisa sukses juga. Kalau begitu mungkin kenapa tidak dari kelas 1 saja sudah turun. Misalkan Ibu Rena kelas 1, kelas 1. Kalau anak tersebut naik kelas 2 kita pindah
seninya. Jadi kita menonton, kalau begitu kita akan menonton. Kemarin misalnya saya mengajar di kelas 3, sekarang kelas 4. Ya saya juga begitu. Anaknya kemarin hidup turun itu langsung kelas 4. Kita mungkin tidak akan asing dengan anak tersebut, tapi kita sudah mengetahui berbagai karakter yang ada di kelas. Misalnya 27 orang, maka 21 kita sudah tahu. Si Ilma seperti usahaan, si Ilma di dipuji baik, sama kita tahu setiap anak. Tapi itu keindahan dalam mengajar kurang. Maksud saya, jadi akan menonton, tidak akan yang disebut indah itu karena ada perubahan. Karena sekarang kita menghadapi kelas 4, oh begini karakternya, kemudian kita akan mendapatkan lagi sebagai baru, berubah lagi kita belajar lagi. Mungkin intinya itu apa yang saya sampaikan. Maaf jangan. Intinya ada yang pertama ada baiknya. Baiknya itu mungkin kita tidak akan waktu lagi setelah tersebut. Mungkin ada bahasa yang tepat waktu. Terima kasih Bapak apresiasinya. Mungkin sampai di sini saja. Ya, Mohon ya. maaf Pak. Oh tidak apa-apa. Ini kan aspek belajar itu tidak hanya dari pengetahuan, tapi juga ada aspek yang lainnya seperti perilaku, yaitu afektif. Memang itu hanya selintas keinginan saya. Saya sudah beberapa periode kelas 6 memang bervariatif itu. Tahun kemarin mah kelas genep teh paling saya agak susah masukin negeri, mengikuti jalur prestasi. Upami kujonasi mah atau di GO tos malbet, tapi jadi perjuangan guru kelas 6 ingin memasukkan anak ke SMP negeri dengan jalur prestasi itu benar-benar perjuangannya. Nah, dari sana saya berpikir gimana ya kelas 6 kalau yang angkatan berikutnya agak kurang, tidak seperti yang sekarang. Yang kemarin pun saya memasukkan anak ke SMP negeri 50% dari jumlah siswa masuk semuanya dengan jalur prestasi. Alhamdulillah suatu kebanggaan untuk diri saya, namun bukan berarti menyombongkan diri. Cuma ini ingin lebih baik lagi untuk ke depan. Selintas saya ada pikiran begitu. Gimana nanti kalau kelas tahun berikutnya saya ngajar kelas 6 dari kelas 5 aja, biar lebih matang. Soalnya biar saya gak capek gitu Bu. Agak egois juga kalau dalam hidup itu harus sedikit egois dan agak gila. Ya, saya berpikir seperti itu. Nah, ternyata memang kalau dilihat dari sisi negatifnya ada. Misalkan suasana pembelajaran monoton, kita hanya mengenal anak itu aja selama 2 tahun. Dan yang terpenting adalah administrasi. Berarti kita bukan berdua, Bu. Administrasi kelas 5, sekarang administrasi kelas 6. Ya mungkin segitu saja dari saya. Yang belum saya sampaikan kepada kepala sekolah saya, hanya baru keinginan saya karena melihat yang sekarang itu ada kelas kayu memang ada kia. Jadi timbullah agak insecure gitu Bu. Ya, jadi saya ada selintas pikiran seperti itu. Terima kasih Bapak atas masukannya, sangat mengapresiasi bagi saya yang sedikit egois. Ya sampean Pak. Pak. Ya sampean. Pak. Tadi kan sama Bapak melihat kemampuan saya, katanya ada kekurangannya teriak. Jadi kami ketika tahu penyakit atau kurus kurang kira mampu gitu katanya. Yang kekurangan atau kekurangan lebih baik diberikan kepada teman sejawat yang lain yang mungkin lebih mampu. Itu juga saya mengerti Pak, saya paham sekali. Kalau Pak, saya 15 tahun mengajar,
itu di kelas rendah Bu, di kelas rendah sama ini mah cewek panas di kelas sisi masuk kelas itu tukang ngedodol bulan kalian Bu. Jangan di kelas siji kan harus ada keibuannya ngomong, betul Bu? Orang balik goreng ada kelas siji kadang biasa ngomong identik ibu-ibu sedang kelas siji. Nah terakhir ada ke kelas 2 kelas 3 pasti kelas 3 ngakasak anu ngeracan biasa ngaca jantan tolak ukur bukan tolak ukur ya. Kelas rendah itu kan harus calistung harus paham itu jadi ngakasak eta we anu ngeracan apa dipisah terus dalam artian dipisahkan karena dia ini belum mampu atau bodoh bukan Bu ya, tapi dipisahkan untuk kita bagaimana harus menghadapi anak yang masih belum bisa baca. Itu dipisahkan dikelompokkan kali ini res baca khusus anak yang ini kelompok ini datang lebih pagi itu. Kemarin ketika 3 bulan kemarin saya dimutasi Bu, ke SD kalau di Kadungora disebutnya SD inti sampai nanti tubuhnya di sekitar kecamatan ditarik ke SD inti rewas Pak saya seluas tapi biasa di kampung 15 tahun saya mengajar ini ditarik ke SD inti langsung dipasang kelas genap abi sami sama bapak wah tak biasa di kawan tak SD kasih jelas pasti lu abi nolak merasa tidak mampu karena biasanya menghadapi anak kelas rendah tapi karena sudah tugas SK kos ayah dan biasa nolak Bu pada nolak kumaha pada wili itu pada tapi akhirnya ada semua SK kos ayah Bu kese ini kelas 6 aduh Ibu dengan berbagai macam alasan saya menolak karena merasa diri saya tidak mampu untuk langsung ke kelas genap semester 2 yang aku menghadapi ujian. Tapi karena ada kemauan bukan kan karena tidak bisa menolak lagi Bu, jadi harus bagaimana saya menutupi atau meningkatkan bukan prestasinya ilmu saya untuk bisa menghadapi anak kelas 6. Nu biasanya saya cerewetan nyanyi ngomong-ngomong di kelas 5 kan gitu kan Pak, untuk sudah harus ngomong-ngomong cerewetan kelas, tapi kita hanya mengarahkan tidak terlalu nada tinggi. Dan balik lagi ke diri kita Pak, saya ketika membantu tugas kelas 6 sekarang baru 3 bulan paham atas kesulitan saya di mana, kelemahan saya di mana, akhirnya karena merasa ada tanggung jawab kekurangan saya itu harus diberikan peningkatan dengan cara apa? Saya ini Bu Presi ini kelas 6 saya konsul sharing harus bagaimana terizin tahun harus ke materi terus saya Pak Google ya kamu menutupi bukan menutupi kamu menghilangkan rasa kita tidak percaya diri karena memiliki monitor mampu apabila misalnya Pak itu bisa atau mana nangis sudah jatuh dulu kan ada mau baca ibu nangis dimutasi ya kunaon nangis di mana mutasi di Kadungora terus kelas genep kunaon di kelas genep kayak nangis merasa tidak mampu atau diajar itu kayak kita satu ngajar diajar atau kan kayak ada nama YouTube nah harus ada rencana insya Allah abi oke aina terus ilustrasi masih kena belajar engine pada masih ke materi teh kulina begadang dengan tamu 12 ngoprek terus jadi dengan cara itu setidaknya ilmu saya bertambah maka dengan keluar cuma calistu alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa mengatasi kelemahan saya di bidang materi dan akan berusaha untuk lebih supaya maksimal bagaimana caranya batu biasa orang hanya terbiasa gitu Pak Abdiman ini bukan hanya masukan ya pada diri saya dan saya cerita ini untuk berbagi kepada semuanya yang tadi Bapak kan mengutarakan saya punya kelemahan ini jadi itu kan dengan cara itu jadi meningkatkan kualitas kita atau skill kita itu dengan cara belajar jadi kan soalnya belajar mah tidak ada batasnya pada diri kami ini pada karena dari Cina oke caranya belajar
maka aku pada yang nama sadari dan terapi cekap wae. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya, oh iya, tutup ya. Bu, sekarangnya aku kan dikasih adik kepada dia tugasnya beliau sudah ada 5 soal awal-awalan sekarang kalau saya mungkin tadi cara menjalankan nanti sama bulan Ya, untuk tugas di rumah direpotkan ya. Untuk mengisi soal di sini harus diisi satuan pendidikan. Nanti formatnya saya ini bisa di grup ya. Kemudian muatan pelajaran kelas semester. Kemudian di sini ada formatnya ya, tujuan pembelajaran dan tiap gurunya beda-beda kelas ya. Kemudian nanti dilihat kompetensi dasarnya apa. Setiap soal harus itu satu indikator ya, satu indikator untuk satu butir soal. Jadi tidak boleh satu indikator untuk 3 soal, boleh ya. Kecuali kawasan perilakunya yang dipilihnya nanti beda ya. Tapi kalau sama misalkan kognitif saja itu satu perilakunya. Kemudian kawasan perilakunya di sini kognitif semua ya, kognitif semua. Kalau menurut Bloom kan misalnya ada afektif, psikomotor, kemudian ya. Kemudian, nah untuk ranah kognitif di sini diisi C1 sampai C6 ya, C1 sampai C6. C1 itu soal yang mudah, C2 sama C3 yang sedang, C2 sedang, C3 sampai C4 sulit ya. Kemudian tingkat kesulitannya nanti ditulis mudah, sedang, sulitnya. Kemudian ini bentuk soalnya PG dan esai, boleh yang mana asal nanti dibuatnya 5 soal ya. Yang detail soal dan kunci jawabannya dituliskan ya, 5 soal saja untuk tiap grup. Segitu ya, mohon. Terima kasih kepada Ibu Wulan, kepada Bu Heni atas penyajian materinya. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, itu pastilah dari kami, karena kami juga bukan kami hebat, bukan kami pintar, tapi karena belajar. Kemudian terima kasih kepada Ibu kepala sekolah, sangat mengapresiasi pas masuk ke sini disambut gitu. Aduh, suatu kebanggaan juga ya, bisa begini ya kita diperlakukan baik sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Apabila di jalan kita ketemu lagi ya Bu, jangan lupa nyapa, ini Bu Heni yang dulu workshop di sekolah saya ya. Ini Bu Tracy yang dulu workshop di sekolah saya ya, jangan lupa menyapa, karena saya sama Bu Wulan ini temanan sudah lama ya, sejak dari kita kuliah S1. Sekarang sama-sama lagi, ada kemungkinan juga kita main-main lagi ke